علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita banyak sekali daripada nikmatnya Allah, banyak sekali daripada rahmatnya, banyak sekali daripada karunia-Nya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang kita harapkan banyak Allah turunkan barakahnya, banyak Allah turunkan rahmatnya, banyak Allah turunkan inayahnya, banyak Allah Subhanahu wa taala turunkan di tempat ini daripada ampunan, madad daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita tidaklah kita keluar daripada tempat yang mulia melainkan semua daripada niat, hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada kita yang mempunyai penyakit, penyakitnya diangkat oleh Allah. Semua daripada kita yang mempunyai permasalahan dimudahkan oleh Allah. Semua daripada kita yang mempunyai daripada dosa diampunkan oleh Allah. Dan umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada pelajaran kita di bulan yang lalu, yang mana sudah kita terangkan di bulan yang lalu apa saja jenis daripada air yang perlu kita ketahui, yang mana itu bisa menentukan daripada sahnya kita bersuci ataupun tidak. Seperti mana yang sudah kita pelajari bahwasannya air itu adalah salah satu alat, salah satu sarana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersuci. Tentunya di dalam air tersebut terbagi menjadi tiga. Dan tiga ini mempengaruhi di dalam permasalahan bersuci kita, apakah itu dikatakan sah atau tidak. Maka seperti yang sudah kita pelajari di bulan-bulan yang lalu, bahwasannya sahnya seseorang di dalam mengangkat sebuah hadas ataupun najis itu bisa dikatakan sah ketika dia bersuci dengan air yang mana air tersebut dikatakan dengan air yang mutlak. Dikatakan dengan air yang mutlak. Air yang tidak dinisbatkan kepada sifat apapun. Ketika zat tersebut dikatakan air, nah itulah yang dinamakan dengan air mutlak. Bukan air yang tercampur dengan sirup, tercampur dengan sabun, tercampur dengan kopi dan lain-lainnya. Itu semua dibilang air. Kopi itu dibilang air. Sirup itu kita juga bilang air. Air sabun juga kita bilang air. Akan tetapi sifatnya air tersebut sudah tercampur dengan sifat yang lain. Jadi kalau kiranya murni mau kita katakan itu air, tidak bisa. Maka seperti kopi tadi kita nyebutnya bukan air, tapi kita nyebutnya
kopi. Seperti sirup tadi kita nyebutnya bukan air sirup, tapi kita nyebutnya sirup. Berbeda dengan air yang ada di depan kita misalnya. Kita sebut ini air. Nah, sifatlah yang seperti ini, itulah yang bisa dikatakan sah untuk kita bersuci. Air yang mutlak. Akan tetapi air juga ada bagian yang lainnya. Di samping itu juga disebut air, akan tetapi dia tidak sah juga untuk kita gunakan bersuci khususnya di dalam suci yang wajib. Seperti apa? Air yang disebut dengan air yang mustakmal. Apa itu air yang mustakmal? Air yang mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci yang wajib. Itu dikatakan dengan air yang mustakmal. Air yang mustakmal ini dia hukumnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya apa? Itu air boleh kita pakai untuk mandi, boleh kita pakai untuk basuhan-basuhan yang sunnah, tapi boleh juga untuk kita minum, tapi tidak boleh untuk kita jadikan bersuci yang wajib. Air yang sudah dipakai dan sifat airnya itu sedikit, bukan air yang banyak, dan sudah dibasuh kepada anggota badan yang wajib, maka itu dibilang dengan air yang mustakmal. Nah, air yang mustakmal tadi tidak bisa dipakailah lagi untuk basuhan yang wajib, tapi boleh untuk basuhan-basuhan yang sunnah. Seperti apa basuhan yang sunnah itu? Nah, basuhan yang sunnah seperti ketika kita berwudu. Kita berwudu itu kewajiban seseorang itu berwudu ketika dia basuhan pertama kali. Kita basuh muka. Yang mana yang wajib? Basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Kita membasuh kedua tangan. Mana yang wajibnya? Hukum yang wajibnya yang mana? Basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Dan semua daripada anggota wudhu yang wajib itu adalah basuhan yang pertama. Jadi basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Maka ketika kita membasuh anggota badan yang wajib di dalam wudhu, kita basuh saja satu kali, itu sudah dikatakan wudhunya sah, walaupun tidak kita ganjilkan sebanyak tiga kali. Tapi itu hukumnya makruh. Meninggalkan basuhan yang kedua atau basuhan yang ketiga itu hukumnya makruh. Atau melebihkan basuhan lebih dari 3 kali, itu juga hukumnya makruh. Jadi mengurangi ataupun melebihkan basuhan itu hukumnya makruh. Yang wajib itu basuhan yang pertama, basuhan yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Itulah yang dikatakan dengan air yang mustakmal. Itu bagian air yang suci tapi tidak mensucikan. Namun ada juga bagian air yang suci tapi tidak mensucikan, bukan bagian daripada mustakmal, tapi bagian daripada air yang sudah bercampur dengan zat lain. Seperti yang saya terangkan di awal. Air yang sudah bercampur dengan kopi. Nah, hukumnya apa? Air yang sudah bercampur dengan kopi ini hukumnya apa? Hukum airnya itu apa? Boleh nggak kopi itu kita minum? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Berarti ini air, hukumnya suci. Tapi airnya tidak bisa mensucikan. Nah, ini juga bagian daripada air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang sudah berubah sifatnya. Berubah sifatnya itu bukan sedikit, tapi berubahnya banyak.
perubahan yang banyak yang mengakibatkan air ini tidak bisa dikatakan dengan air lagi, dan yang merubahnya itu adalah zat yang suci, maka hukum air ini adalah suci tapi tidak mensucikan. Seperti kopi, sirup, sabun. Sirup itu kan suci. Kopi itu suci. Sabun itu suci. Bercampurlah dengan air, maka menarik dia mencabut nama air tersebut sehingga air ini tidak bisa kita katakan air lagi, tapi bisa kita katakan ini kopi. Maka hukum air yang tercampur kopi ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, bagian yang ketiga itu adalah air yang najis atau air yang kejatuhan najis. Nah, inilah yang akan kita pelajari di malam hari ini. Maka di sini al-muallif beliau mengatakan yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'ati bimulaqatin najasati. Najis hukumnya air yang sedikit, air yang sedikit, tapi sedikitnya ini bukan air yang mengalir, air yang misalnya di ember, kerannya nggak hidup sama sekali, airnya itu apa bahasanya? Mandek, apa itu? Nggak mengalir. Intinya airnya itu bukan air yang mengalir, tapi air yang mantap di satu tempat lah. Dan airnya itu air yang sedikit. Patokannya di dalam fikih, air yang sedikit itu berarti air yang kurang dari 2 kullah. Ketika di dalam fikih itu mengatakan ada air yang banyak, ada air yang sedikit, berarti harus kita pahami maksud air yang sedikit ini adalah air yang kurang dari 2 kullah. Begitupun juga sebaliknya, ketika dikatakan air yang banyak, berarti air yang lebih dari 2 kullah. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Ketika sudah dikatakan air yang sedikit, berarti itu air yang kurang dari 2 kullah. Ketika dikatakan air yang banyak, berarti itu air yang lebih dari 2 kullah. Yanjusul ma'ul qalil, najis hukumnya air yang sedikit. Udah bisa dipahami, sedikit berarti kurang dari 2 kullah. Najis hukumnya air yang sedikit. Wa ghairuhu minal ma'i'ati, dan selainnya daripada benda-benda cair yang lainnya, najis hukumnya bimulaqatin najasati, ketika tertimpa daripada najis. Ketika ada najis nyemplung ke air yang sedikit itu, maka hukum air itu langsung berubah menjadi najis. Ini semua diambil daripada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza balagal ma'ul qullataini lam yahmilil khabath." Apabila air itu kadarnya sudah sampai 2 kullah, maka air tersebut tidak mungkin membawa daripada najis. Ketika dia sudah sampai daripada 2 kullah. Maka mafhumnya kebalikannya daripada ini hadis, ketika air tersebut kurang daripada 2 kullah dan air tersebut bercampur dengan benda yang najis, maka hukum air ini menjadi najis, baik itu berubah sifatnya atau tidak. Perlu kita ketahui, kita ulangi lagi, kita bisa mengetahui air ini suci atau tidak itu dengan 3 perubahan. Dengan baunya, dengan warnanya, juga dengan rasanya. Ketika salah satu daripada 3 ini ada berubah, maka hukum air itu sudah kita tentukan itu suci atau tidak. Akan tetapi ketika air tersebut kurang daripada 2 kullah, baik itu air sifatnya berubah atau tidak,
air itu tetap kita hukumi dengan air yang najis. Kalau sekiranya dia kurang daripada 2 kullah dan dia kejatuhan najis, yang mana najis tersebut bukan najis yang dimaafkan oleh syariat. Karena ada beberapa najis-najis yang diberikan toleransi oleh syariat, kemudahan oleh syariat, ketika dia jatuh kepada air itu hukumnya tidak najis. Ada najis-najis yang akan kita pelajari nanti. Ya, akan tetapi di selain itu, ketika ada najis yang berjumpa dengan air yang kurang daripada 2 kullah ini, maka air yang kurang dari 2 kullah ini sudah kita hukumi najis. Misal seperti ada air di ember kedatangan anjing. Anjing ini najis. Najisnya itu bukan najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah lagi anjing ini. Najisnya mughalladzah. Ada anjing, kita ada air di ember. Kemudian ada air di ember datang ke ke ember kita, dan kita lihat dengan yakin dengan kepala kita sendiri bahwasannya anjing tersebut minum di ember yang sudah kita sediakan. Maka hukum air tersebut najis. Itu sudah dipastikan seperti itu. Jadi air yang sedikit ketika kejatuhan daripada najis ataupun benda-benda cair yang lain, ketika dijatuhi najis yang kurang daripada 2 kullah tersebut, maka hukum air tersebut menjadi najis. Hukum air tersebut menjadi najis. Syaratnya salah satunya kita harus yakin. Yakin tuh kita betul-betul lihat tuh ada najis yang nyemplung ke air. Betul-betul yakin. Kalau kita masih syak, masih ragu bahwasannya betul tidak ada najis yang menimpa itu, maka hukumnya jadinya tidak najis. Tapi kalau kita yakin betul, kita lihat bahwasannya misalnya ada anjing yang minum di ember kita tersebut, maka air tersebut menjadi najis. Seperti itu. Yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i ati bimulaqatin najasati wa yustatsna masailu. Dan dikecualikan di dalam permasalahan ini masail, beberapa masalah. Masalah ini apa? Masalah ini ketika ada air sedikit ataupun benda cair yang sedikit, ketika dijatuhkan najis maka hukumnya najis. Akan tetapi di dalam permasalahan ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya seperti apa? Yang pertama, mala yudrikuhu tarfu. Ada beberapa najis yang mana beberapa najis tersebut terkadang dengan mata yang normal itu tidak bisa melihat najisnya. Seperti apa? Seperti percikan daripada kencing. Terkadang ini kan kalau kita ada buang air itu kan, kadang sedikit lah, kadang sedikit itu ada percikan yang mana percikannya itu nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita lihat, kecil banget, kecil banget. Mata yang normal ini nggak bisa ngelihat lah untuk percikan yang sedikit itu. Nah, ada percikan yang sedikit ini jatuh ke air itu dimaafkan. Seperti itu. Wa maitatun la damalaha sa'il, atau bangkai yang mana bangkai tersebut tidak ada darah yang mengalir. Ada kan hewan-hewan bangkainya itu dia nggak ada darahnya. Maka hal yang seperti itu ketika jatuh ke air maka hukumnya dimaafkan, dimaafkan, ditoleransikan, tidak apa-apa, tidak menjadikan najis. Sama seperti misalnya ada permasalahan ibu-ibu nih biasa kadang masak. Masak itu kan kadang masaknya ayam. Nah di dalam ayam itu kan kadang masih ada darah. Di dalam ayam itu kan ketika kita masak terkadang masih ada
darah. Nah, dilihat bagaimana hukumnya ketika masak, direbuslah itu ayam, bikin sop. Tahu-tahunya airnya itu berubah karena masih ada darah yang tersisa. Nah, itu bagaimana hukumnya dilihat. Kalau memang cara dia sebelum dia nyemplungkan itu ayam sudah dia bersihkan dengan maksimal itu ayam. Cara orang bersihkan ayam maksimal kan bukan hanya keran kita hidupkan habis itu ditaruh ayam udah lagi dia kena air sudah enggak kan. Cara maksimal bersihkan ayam itu kan kita gosok-gosok dulu yang ada, kita lihat dalam-dalamnya. Kalau masih ada darahnya kita hilangkan. Udah maksimal, udah kita yakin ini ayam bersih. Tahu-tahu ketika dimasak masih ada sedikit darah yang tersisa. Ketika memang sudah dibersihkan dengan cara yang seperti itu dan ketika sudah direbus masih ada saja darahnya sedikit dan merubah daripada sifat air tersebut, maka itu dimaafkan. Dimaafkan, tidak menjadikan air itu air yang najis. Atau seperti misalnya kita ini terkadang selalu hidup berdampingan dengan lalat ya. Lalat itu udah pasti ada lah setiap hari. Udah pasti kita lihat yang namanya lalat. Namanya binatang serangga, apalagi seperti lalat ini selalu hinggap di tempat-tempat yang terkadang tempat-tempat itu najis. Terkadang tempat itu najis. Nah, lalat ini kan sesuatu hal yang sudah tidak bisa kita kita larang lah. Mau kita kasih apa lalat itu tetap datang. Kadang nempel ke baju, nempel ke tubuh kita, kadang nempel ke ke makanan kita. Nah, maka apa yang dibawa dari lalat itu pun juga dimaafkan di dalam syariat. Kita dikasih kemudahan di dalam hal itu. Jadi tidak apa-apa. Jadi di dalam permasalahan ini itu dimaafkan. Kecuali in ghayyarat au turihat. Kalau sekiranya najis tersebut bisa merubah daripada sifat air. Kalau airnya tersebut bisa merubah daripada sifat air ini, maka hukum air tersebut menjadi najis. Atau turihat atau dibuang dengan sengaja. Kita ngelihat ada bangkai binatang, tapi bangkai binatang ini kalau dengan tidak sengaja dia jatuh ke air tetap suci. Tapi sama kita, sengaja kita ambil itu bangkainya, kemudian kita cemplungin ke air. Nah, dengan kesengajaan itu maka menjadikan hukum air ini najis. Karena sengaja kita buang. Walaupun di sini banyak sekali khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan tetap tidak najis. Illa in ghayyarat au turihat. Wa famu hirratin tanajjasa thumma ghabat wa ihtumila ulubuha fi ma'in katsirin. Atau misalnya kita di rumah ada kucing. Kita di rumah ini ada kucing. Ketika kucing itu di rumah, pada saat kita ngelihat pertama kali itu kucing, kucing ini mulutnya ada najis. Mulutnya ada najis. Ketika kucing ini mulutnya ada najis pada saat itu, kemudian kucing ini hilang kucingnya hilang. Beberapa saat kucingnya hilang. Ketika beberapa saat kucingnya hilang, kemudian kucing itu kembali lagi ke rumah. Dan ketika kembali ke rumah, tahu-tahu kucing itu dia langsung minum di ember yang kita siapkan untuk bersuci. Nah, itu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Apakah air tersebut yang di ember itu najis atau tidak? Kita lihat. Kalau misalnya gini, ketika kita lihat kucing itu mulutnya ada najis, kemudian kucing itu hilang untuk sementara. Nah, hilangnya kucing itu untuk sementara, misalnya kita yakin najis yang ada di mulut kucing itu udah hilang, maka ketika dia
meminum air yang di ember tadi, air di ember tadi tetap dikatakan air yang suci. Tapi kalau sekiranya dengan yakin kita tahu bahwasannya yang ada, yang najis yang ada di mulut kucing itu belum hilang dan kita lihat kemudian dia hinggap ke ember yang kita sediakan untuk bersuci dan air tersebut kurang daripada 2 kullah, maka air tersebut hukumnya najis. Jadi kembalinya kepada zonnya atau prasangkanya kita sendiri. Jadi biasa ini. Ini permasalahan-permasalahan yang mungkin terkadang kita hadapi. Karena sekarang ini kucing ini juga ada di mana-mana terkadang. Baik rumah yang ngasuh kucing atau tidak ngasuh kucing, tetap saja kucing itu datang ke rumah kita. Apalagi orang yang ngasuh kucing di rumah. Mungkin kucing itu dia asuh ada karena pengen dia ngasuh kucing karena dia suka sama kucing. Atau ada orang ini ngasuh kucing karena cuma pengen ngabisin tikus yang ada di rumah, ya kan? Kadang kalau rumahnya banyak tikus, kalau dia ngasuh kucing aman rumahnya, dari tikus. Burulah ini kucing tikus, makanlah tikus sama dia, mulutnya kan najis, mulutnya najis karena dia habis makan tikus tadi yang bercampur dengan darah dan yang lainnya. Nah kemudian tadi tiba-tiba kucing ini hilang. Dan yakinnya kita mulut najis yang ada di kucing tadi itu udah hilang karena dia sudah minum dengan air yang banyak di luar. Ketika dia nyampe rumah, dia minum di air yang kita sediakan untuk bersuci, maka airnya tadi kita nyatakan air yang suci dan mensucikan. Berbeda kalau misalnya dia habis makan betul kita lihat kemudian langsung nyemplung, langsung minum ke air yang kita sediakan untuk bersuci dan di situ betul masih ada najis yang ada di mulutnya, maka air itu menjadi najis. Seperti itu. Wa kadzalika as-sabi idza tanajjasa summa ghaba wa ihtumila taharatuhu. Begitupun juga anak kecil. Anak kecil kan terkadang kencing tuh di celana, kencing di celana. Ketika dia kencing di celana, kemudian dia hilang mungkin diambil orang tuanya atau gimana, anak kecil pokoknya hilang. Kemudian dia kembali lagi, dia nyemplung ke embernya misalnya atau apalah. Kita yakin bahwasanya dia ini sudah suci. Kita yakin dia ini sudah suci, maka hukum airnya juga itu tetap suci. Itu. Wal qalilu min dukhanin najasa wal yasiru min asy'arin najis wal yasiru min ghubaris sirjid. Terkadang ada uap daripada najis, uap api daripada najis seperti asap-asapnya itu. Seperti misalnya ada orang manggang babi lah misalnya. Ada orang manggang babi, ada orang manggang anjing misalnya. Ketika dipanggang itu kan itu ada uap, ada uap, ada uap. Nah, uap yang sedikit ketika kena baju kita ataupun badan kita itu dimaafkan. Atau sedikit daripada rambutnya hewan yang najis, sedikit, daripada rambutnya hewan yang najis itu juga dimaafkan. Wal yasiru min ghubaris sirdin, dan sedikit daripada kotoran hewan yang sudah mengering. Kotoran hewan yang sudah mengering juga itu permasalahan yang dimaafkan oleh syariat. Wala yunajjisu ghubarus sirdini a'dha'ahu ar-ratbata. Dan tidak menajiskan kotoran daripada hewan yang mengering ini daripada anggota badannya seseorang ketika mengenai dia tersebut, baik anggota badannya ataupun daripada bajunya juga itu tidak memberikan najis selagi itu sedikit. Dan ini adalah permasalahan yang dimaafkan oleh syariat. Intinya apa? Intinya di sini dobitnya
ataupun patokannya, selagi permasalahan tersebut susah untuk sekali kita hindari, maka biasanya itu diberikan kemudahan oleh syariat. Permasalahan-permasalahan di dalam najis yang susah sekali untuk kita hindari, biasanya itu diberikan kemudahan oleh syariat. Seperti tadi lalat, tadi susah orang. Atau misalnya biasanya orang nih kadang kalau punya hewan ternak, kambing atau sapi, ya, terkadang kalau dia lagi merah susu tuh, merah susunya itu terkadang perahan susu itu susu yang dibawa itu kadang tercampur dengan najis, karena kena kakinya hewan kan kadang ya namanya hewan, kalau dia buang air misalnya kan, buang air kecil ataupun buang air besar, dia nggak hindarin lagi yang mana najis yang mana enggak kan, pasti itu terkena. Maka hal-hal yang seperti itu yang susah sekali untuk kita hindari, terkadang itu diberikan kemudahan oleh syariat. Akan tetapi ada 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, najis tersebut bukan najis yang mughallazah. Najisnya bukan najis yang mughallazah. Kemudian yang kedua, wala bifi'lihi, bukan karena pekerjaannya dia. Maksudnya itu bukan dia yang menyebabkan bahwasannya dia ini terkena najis, bukan. Tapi dengan tidak sengaja. Sama seperti hukum air tadi, air yang sedikit, ketika kejatuhan bangkai hewan yang enggak ada darahnya, maka hukumnya tetap suci. Tapi kalau dia ngelihat ada bangkai kemudian dia ambil, dia cemplungin ke air, maka itu menjadi najis. Nah itu wala bifi'li, bukan dikarenakan perbuatannya, wa alla yughayyir ghaliban, dan najis tersebut tidak merubah daripada sifat air. Berarti kalau najis tersebut dia merubah daripada sifat air, maka air tersebut hukumnya najis. Jadi apa permasalahan kita yang pertama tadi? Air yang sedikit ataupun benda cair yang sedikit, ketika kejatuhan daripada najis, maka hukumnya najis. Kecuali beberapa permasalahan yang diberikan toleransi, kemudahan oleh syariat, sekiranya tidak menjadikan air itu najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ini air yang sedikit. Air yang sedikit. Jadi air yang sedikit, hukum umumnya air yang sedikit ketika kejatuhan najis, baik itu merubah sifat air atau tidak, maka hukum airnya itu najis. Itu kalau airnya sedikit. Sekarang permasalahannya kalau airnya banyak gimana? Wa idza, yang disebutin di sini. Wa idza kana al-ma'u qullataini fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi. Dan apabila kalau sekiranya air tersebut qullatai, itu dua kul, atau airnya lebih dari dua kul, fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi, maka air tersebut tidak menjadi najis dengan jatuhnya najis kepada air tersebut, enggak jatuh. Enggak jadi najis. Jadi ketika ada air 2 kullah atau lebih dari 2 kullah, ketika kejatuhan najis, maka hukumnya air tersebut tidak menjadi najis. Kecuali kalau sekiranya air tersebut berubah. Kecuali kalau air tersebut berubah. Kalau air tersebut tidak berubah, sebanyak apapun najis yang jatuh ke air tersebut, maka air tersebut tetap hukumnya suci. Karena airnya sudah sampai 2 kullah atau lebih. Tapi kalau sekiranya air yang sudah lebih dari 2 kullah ini kejatuhan najis dan sifat airnya itu berubah, walaupun perubahannya itu adalah perubahan yang biasa-biasa saja, maka hukum air tersebut tetap kita hukumi najis. Jadi ada bedanya. Ada bedanya.
Kalau air sedikit, kejatuhan najis, berubah atau tidak, hukum airnya tetap najis. Kalau airnya banyak, 2 kullah atau lebih, ketika dia kejatuhan najis, kalau dia tidak berubah, maka hukum airnya suci. Kalau dia berubah, maka hukum airnya itu najis. Illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Kecuali apabila air tersebut berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya, walaupun perubahan itu adalah perubahan yang sedikit, yang biasa-biasa saja, maka hukum air tersebut kita hukumi air yang najis. Sebenarnya ini ada perbedaan, akan tetapi Anda takut tambah tidak paham, takutnya tambah kalau kita jelasin. Karena ada kan yang jatuh ke air ini, ada zat yang suci, ada zat yang tidak suci. Yang jatuh ke air ini, di dalam kita, kalau kita berbicara tentang air ini kan, ada yang jatuhnya zat yang suci ataupun tidak suci. Misal nih air. Air. Terkadang yang jatuh ke air ini bisa saja biji kopi, bisa saja tai cicak misalnya. Biji kopi suci tidak biji kopi? Suci. Kalau biji kopi nggak suci, gimana ente minum kopi ya? Biji kopi, atau tai cicak. Nah, tai cicak kan nggak suci, biji kopi suci. Ketika air ini kejatuhan biji kopi dan membuat perubahannya, yang mana perubahan ini perubahan yang biasa-biasa saja. Perubahan yang biasa itu adalah perubahan yang mana air ini masih bisa kita katakan air. Ketika air ini kejatuhan biji kopi satu saja, maka kita tetap bilang ini air, ini air, walaupun dia kejatuhan biji kopi, karena dia tidak merubah sifat air. Enggak, tetap kita katakan air. Maka perubahan yang sedikit ini tidak membahayakan air, airnya tetap dikatakan suci dan mensucikan. Kalau benda yang jatuh itu adalah benda yang suci. Berbeda kalau benda yang jatuh tadi, kalau bendanya najis. Walaupun perubahannya cuma sedikit, tapi tetap air ini bisa kita katakan airnya tidak suci karena kejatuhan najis. Beda, makanya beda. Air yang kejatuhan benda suci sama kejatuhan benda najis itu hukumnya berbeda. Seperti itu. Makanya di sini dibilang walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahannya itu perubahan yang biasa-biasa saja. Walaupun perubahannya itu perubahan yang sedikit. Kalau dia memang sudah kejatuhan najis dan dia merubah dan perubahan itu hanya sedikit, tetap air itu kita katakan air yang najis. Berbeda tadi. Kalau misalnya benda yang jatuh, benda yang suci. Kalau perubahannya cuma sedikit, airnya tetap kita katakan suci dan mensucikan. Itu. Jadi air yang banyak atau air 2 kullah atau lebih daripada 2 kullah ketika kejatuhan najis, maka hukumnya tetap suci kecuali kalau najisnya itu merubah daripada sifat air, walaupun perubahannya biasa-biasa saja. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi au bima'in tahura. Nah, di sini di dalam air yang kejatuhan najis ini, ketika air itu lebih dari 2 kullah, maka air ini walaupun dia misalnya berubah, tapi terkadang perubahan itu bisa kita hilangkan. Ada air yang kejatuhan najis. Dan ketika air itu kejatuhan najis, najisnya itu merubah daripada sifat air.
Nah, perubahan sifat yang ada di air ini sebenarnya bisa kita hilangkan. Ketika sifat ini hilang, maka air tersebut bisa menjadi suci dan mensucikan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menghilangkan sifat air yang sudah kejatuhan najis ini? Ada banyak caranya. Yang pertama, cara pertama untuk menghilangkan perubahan sifat yang ada di air yang sudah kejatuhan najis, yang pertama caranya bil mukatharah. Airnya tambah kita banyakin lagi. Misalnya kita punya air di bak udah 2 kullah lebih. Tapi baknya itu masih bisa nampung banyak air. Sama kita isi lagi itu air. Isi sampai banyak. Ketika kita isi air itu, kita tambah dengan air yang lain. Kemudian ketika kita tambah itu air, sifatnya sudah hilang tahu-tahunya. Warnanya, perubahan daripada jatuh najis tadi hilang warnanya, rasanya daripada najis tadi juga udah hilang, baunya daripada najis tadi udah hilang, sifat-sifat tadi udah hilang, maka air ini bisa kita katakan air suci dan mensucikan. Atau cara yang kedua menghilangkan daripada sifat-sifat tadi, linuqsani, dengan kita memperdikit kadar airnya. Misalnya ada air yang lebih dari 2 kullah. Ketika air tersebut lebih daripada 2 kullah, kejatuhan najis merubah daripada sifat air tersebut, sama kita pertama kali yang kita lakukan apa? Kita ambil dulu air yang najis tadi kan. Air yang kejatuhan najis atau najisnya tadi kita ambil, najisnya kita buang. Kemudian kita buang sedikit airnya. Jadi yang kelihatan ada perubahan di air itu kita ambilin. Ketika udah kita buang sedikit airnya, kemudian kita lihat lagi, kita cek lagi, oh nggak ada lagi baunya, nggak ada lagi rasanya, nggak ada lagi warnanya, maka air tersebut sudah bisa kita hukumi air yang suci dan mensucikan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga apa? Mukus. Maksudnya airnya itu kita diemin aja. Ada air lebih dari 2 kullah di bak. Kejatuhan najis. Ketika dia kejatuhan najis merubah sifatnya. Kemudian air itu enggak kita pakai, lama enggak kita pakai, seminggu 2 minggu kita diamin. Ketika kita diamin itu air lama enggak kita pakai, enggak kita apa-apakan, sifat yang dulu yang merubah air ini kita lihat udah enggak ada lagi, hilang sudah. Sudah hilang. Maka itu juga bisa merubah atau menghilangkan sifat air dan air tersebut bisa dikatakan suci dan mensucikan. Tapi syaratnya air tersebut 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahura aw bimiskin aw kudurati turabin fala. Tapi kalau misalnya nih kita ada air 2 kullah, jatuh najis, najis. Kemudian merubah sifatnya, baunya itu udah berubah. Sama kita kasih misik airnya biar nggak ada bau najisnya, itu tidak boleh. Tetap airnya itu dikatakan air yang najis. Atau kudurati turabin, atau yang tidak, kan biasanya kita nih kalau di bak itu kan, kalau kita udah ngisi air terkadang ada pasir lah ada pasir pasir. Pasirnya itu yang ada di bak itu kita sodok-sodok tuh, sodok sampai akhirnya itu airnya itu jadi keruh. Nah, kekeruhan air yang di dalam itu tidak menjadikan air tersebut suci, tetap tidak bisa fala, nggak bisa. Wal kullatani, nah ini yang terakhir, kalau kita berbicara apa itu 2 kullah, berapa itu ukuran 2 kullah, maka di sini beliau katakan al kullatani khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi takriban. 2 kullah itu 500 ritil dengan hitungan Baghdad. Nanti kita untuk bak itu kita dibilangin. Fala yadurru nuqsanu ritlaini wa yadurru nuqsanu akthar. Wa qadruhuma bil misahati fil murabba. Ini kadarnya.
kadarnya 500 ritil atau 2 kullah di dalam hitungan bak yang kiranya itu petak 4. Ya, kadang kan kita ini ada ukuran penampung air itu ada yang petak 4, ada yang bulat. Hitungan bak, baik itu betul bak yang kita bikin di kamar mandi atau juga bak-bak yang kita bikin di luar lah. Intinya penampungan air. Nah, terkadang penampungan air itu ada yang sistemnya segi 4, ada yang sistemnya bulat. Nah, itu ukurannya itu beda. Nah, kalau misalnya penampungan air itu dia murabba, segi 4. Maka bagaimana ukurannya bisa kita katakan air itu bisa menampung 2 kullah? Maka di sini beliau katakan ziraun wa rub'un tulan wa aradan wa umqan. Jadi kalau penampungan air itu segi 4, maka ukuran yang sudah mencapai 2 kullah ini 1 zira wa rubu'. 1 zira itu seperti ini kan. Nih. 1 zira. Warubu. Warubu itu berarti seperempat. 1 zira per seperempat. Itu sendiri. 1 zira seperempat. Seperempatnya mungkin segini. Atau segini lah, hitung 1 zira seperempat. Itu panjangnya, lebarnya sama dalamnya. Jadi sama semua. Kalau dia segi 4, maka dia 1 hasta seperempat. 1 hasta seperempat. Hasta itu segimana kalau hasta? Segini dia nih. Bukan segini Zira ini segini kalau salah 1 hasta itu segini. Segini kalau nggak salah, segini, bukan segini Ini zirain. Antara itulah zira. Pokoknya hitungannya seperti itu. 1 hasta. 1 hasta itu kayak gini kayaknya 1 hasta segini. 1 hasta warubu. 1 hasta seperempat. Nah seperempatnya dibagi aja. Kalau 1 hasta segini, berarti seperempatnya bagaimana? Berarti 1 hasta lebih seperempat. Ukurannya 1 hasta lebih seperempat. Panjang, lebar, dalam. Panjang, lebar, dalam. Itu 1 hasta seperempat. Kalau sekiranya penampungan air tersebut itu segi 4. Wa fil mudawwari kal bi'ri, adapun penampungan air yang bulat seperti kalau kita sumur itu zira'ani umqan wa zira'un arda. Itu kedalamannya 2 hasta, lebarnya itu 1 hasta. Itu kalau penampungannya bulat. Jadi kalau penampungannya bulat berarti dalamnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta. Dalamnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta. Itu kalau penampungannya bulat. Jadi di sini kita udah ada hitungan nih. Jadi enak kalau kita mau bikin bak mandi di rumah kan. Kalau kita sudah bikin bak mandi, bikinlah bak mandi itu yang menampung air lebih dari 2 kullah. Jangan bikin bak mandi itu seadanya, tanggung, sayang. Kalau kita mau ada bak mandi di kamar mandi, maka usahakan bak mandi itu lebih daripada 2 kullah. Jadi kita udah ada hitungannya. Berarti kalau dia kalau dia segi 4, maka ukurannya itu 1 hasta seperempat, baik panjang, baik lebar, baik juga kedalaman, itu ukurannya sama. Tapi kalau penampungannya itu mudawwar, bulat seperti kita bikin sumur yang pakai gorong-gorong itu, maka berarti ukuran kedalamannya itu 2 hasta, lebarnya itu 1 hasta. Seperti itu. Wa tahrumu taharatu bil ma'i al musabbali lisyurbi, dan haram hukumnya kita bersuci dengan air
yang mana air tersebut memang sudah disediakan untuk orang minum. Ada air sudah disediakan untuk orang minum, kemudian kita jadikan untuk bersuci, maka itu hukumnya haram. Kalau di sini mungkin kita nggak ada gambarannya, tapi kalau di luar, seperti misalnya di Yaman, itu di setiap pinggir-pinggir jalan itu ada tempat orang untuk minum majanan gratis. Ada orang misalnya wakaf di pinggir jalan ini, anak pengen menyediakan air. Ada betul, ada air memang kita minum. Kalau kita haus tinggal minum aja di air tersebut. Memang air yang orang mewakafkan untuk orang minum di jalan-jalan. Air tersebut. Nah, itu kan air yang sudah disiapkan untuk minum. Kalau air tersebut kita pakai untuk bersuci, maka itu hukumnya haram. Kalau di Indonesia ini mungkin belum pernah kita lihat lah. Yang seperti itu belum pernah kita lihat. Tapi kalau di luar, bahkan airnya dingin malah. Airnya dingin karena di Arab kan panas. Kalau udah minum-minum air yang di situ pasti airnya dingin. Disediakan pinggir-pinggir jalan itu. Jadi kalau kita mau minum itu bisa gratis. Disediakan gelasnya, tapi gelasnya udah ribuan orang. Gelasnya udah diminum oleh ribuan orang. Insyaallah barakah. Jadi silakan. Ini kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup ini majelis, dipersilakan. Permasalahan apapun. Mundur kalau enggak. Dilihat kalau memang kita bisa menghindarinya dengan kita mundur ke belakang, mundur aja. Itu. Kalau memang di situ ada najis dan yang lainnya, nggak perlu kita membatalkan sholat. Nggak perlu kita membatalkan sholat. Kecuali memang najis itu terletak di badannya kita, dan kita tahu ketika kita sholat, memang sholatnya itu tidak sah, kemudian kita bersihkan itu najis, baru kita mulai sholat lagi. Kalau memang dengan tadi kita ngelihat misalnya di sini ada tai cicak atau apa, kalau kita sujud kita kena mundur ke belakang sana, nggak apa-apa. Tapi jangan lebih daripada 3 harakat mutawaliyat, jangan lebih dari 3 gerakan yang berturut-turut. Sama seperti orang juga kalau dia mau mengisi sop dan sopnya di depan sana kosong, sana kan, dia mau maju, dia mau mengisi sop depan itu, maka memang dianjurkan untuk diisi sop yang kosong itu, tapi dianjurkan jangan lebih dari 3 harakat. 3 harakat mutawaliyat yang beruntun itu tidak diperbolehkan. Sama seperti kita juga terkadang namanya manusia kita, dan kita juga masih manusia biasa kan. Maksudnya itu di dalam sholat itu terkadang hal-hal yang mengganggu di luar sholat itu terkadang masih kita rasakan. Seperti misalnya ada nyamuk hinggap, masih kita ngerasa, ada gatel di badan tuh masih mau garuk gitu kan. Dan hal-hal yang seperti itu kita masih ngerasakan karena tingkat kekhusyuan kita dalam sholat juga masih kurang, masih biasa, dan nggak apa-apa gitu. Boleh misalnya kita mau garuk, boleh, tapi jangan sampai ada 3 gerakan yang berturut-turut. Makanya dianjurkan ketika kita mau garuk jangan gini. Kalau gini sekali, gini 2 kali, gini 3 kali, 4 kali udah batal sholatnya. Yang 3 garuk gini nih. Nah, ini kan sekali cuman nih gini aja nih. Ini enggak gerak nih, ini. Nah, gitu seperti itu. Jangan kita ini udah nih sekali, 2 kali, 3 kali udah batal dia punya sholat. Makanya tadi di dalam sholat itu hal yang pertama kali sebelum kita mulai takbir, maka hal yang perlu kita perhatikan itu adalah badannya kita, kemudian tempat untuk kita sholat. Jangan sampai misalnya memang najis itu memang sudah ada sedari awal,
Berarti kita kan tidak memperhatikan tempat untuk kita sholat. Eh, seharusnya kita harus memperhatikan tempat kita sholat ini memang sudah yakin suci atau tidak. Begitu. Badan juga kita harus lihat apakah betul di badan kita ini sudah tidak ada najis sama sekali. Ya, seperti itu. Silakan, ada lagi yang bertanya? Ya. Ini dulu nih. Eh, Gini, misalnya anak punya utang sama ente. Anak punya utang sama ente 5 juta. Anak punya utang sama ente 5 juta. Belum anak lunasin tuh utang ente 5 juta tuh. Ente minta terus, bayar dong utang ente. Anak bilang, udah anak ngasih ente aja dah hadiah 200.000. Mau dah ente? Hah? Gak mau kan? Gak mau kan? Iya, sama. Allah juga seperti itu. Eh, Ente kita ini punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu kewajiban. Punya tuntutan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita punya salat 5 waktu, kita punya puasa Ramadan yang wajib, kita punya zakat dan yang lainnya. Kemudian yang Allah tuntut nggak kita kerjakan, tapi yang disunnahkan malah kita kerjakan. Kira-kira mau diambil nggak sama Allah? Nggak mau Allah ngambilnya. Nggak mau Allah nerimanya. Yang pokoknya dulu ente lunaskan, baru ente ngasih anak hadiah, kan gitu. Kalau orang ngasih ente, udah anak bayar ente 5 juta, kemudian anak kasih ente 200.000, mau tak? Mau kan? Karena 5 jutanya udah anak bayar. Ya pasti ketika 5 jutanya tadi utang anak belum anak bayar ke ente bilang, ngapain ente 5 juta dulu utang anak belum ente bayar sama sekali, ente mau ngasih anak. Penting ente kumpulin duitnya, besok ente bayar ente punya utang. Kan gitu. Sama Allah juga seperti itu, gitu. Kalau misalnya kewajiban yang kita indahkan kemudian sunnahnya malah kita lakukan, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di dalam kitabnya Imam Ghazali yang dinamakan dengan Minhajul Abidin. Contohnya itu pun juga contoh dari Imamul Ghazali. Betul. Nah itu tadi kadang ikan-ikan tadi itu kan ada kotoran-kotorannya. Nah itu tadi, itu yang perlu dibersihkan. Akuarium juga misalnya itu kan, bak itu. Nah itu perlu dibersihkan, kotoran-kotoran ikan itu kan najis. Iya, kalau pengen buat bersuci itu, tapi kalau cuma baknya buat mandi nggak masalah. Ya kan, kalau cuma baknya buat mandi, ya kan? Kalau buat mandi aja nggak apa-apa. Makanya kalau dia lebih dari 2 kullah maka enak gitu. Ketika dia lebih dari 2 kullah. Kayak di kita diusahakan apa sih fungsinya air itu? Kita punya penampungan rumah lebih dari 2 kullah. Karena gini, misalnya ada orang ngambil airnya di sumur atau ngambil airnya di pam. Kan dari air itu ngalir dari sumur atau ngalirnya air dari pam itu kan ada apa namanya? Ada apa? Apa? Bukan lumut, maksudnya itu dia ada apa ya? Ada jarak dulu kan dia mau nyampe ke rumah kita itu kan. Ada jaraknya. Misalnya ini air pam belum ada di sini. Belum ada. Misalnya kalau di puding ada air pam. Ngambil air pamnya dari mana puding? Labu. Labu kan? Nah, ente bayangin dari puding ke labu berapa jauh? Nah, dari selang itu, dari lampu sampai ke rumah kita yang ada di puding itu, kemungkinan saja di sela-sela selang itu ada bangkai tikus misalnya. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin, mungkin ada bangkai tikus. Dan di dalam selang itu ngalirnya air dari labu ke puding itu nggak mungkin airnya lebih dari 2 kullah, nggak mungkin. Pasti airnya lebih sedikit dari 2 kullah.
Kalau kita langsung wudhu pakai air tersebut, takutnya itu ada najis, maka tidak sah wudhu kita. Kalau situ ada najis, maka cara yang paling enak seperti apa? Kasih dulu kita ke penampungan. Kumpulin dulu itu air. Kumpulin air itu sampai itu air itu 2 kula atau lebih, maka air itu sudah dipastikan airnya suci dan mensucikan. Seperti itu karena memang terjadi terkadang. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih juga disebut permasalahan yang seperti ini disebutkan salah satunya dalam kitab Al-Imam Nawawi Al-Bantani yang berjudul Kasyifatus Saja, sebutkan masalah ini, air yang mengalir di keran tadi. Ketika ada bangkai misalnya, bagaimana hukumnya? Jadi makanya paling enak kalau rumah itu punya penampungan air. Dan penampungan itu lebih dari 2 kul, 2 kula. Ya, sama seperti ikan juga atau apa enggak masalah ketika dengan dibanyakkan air tersebut itu baunya atau ininya bisa hilang, airnya suci. Airnya suci. Jadi kalau maupun kita juga mau naruhkan ikan di ember di mana di kolam juga ya sebenarnya itu tidak menjadi suatu permasalahan lah. Selagi kita bisa menjaga itu air bisa tetap lebih dari 2 kula dan airnya itu tidak berubah, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Seperti itu. Ini udah 3 pertanyaan ya, mungkin ada lagi? Terakhir lah. Ada apa? Di mana? Monyet. Eh, Monyet deh. Ntar. Sebenarnya setiap eh, bulu-bulu daripada hewan tadi itu eh, apa ya, monyet apa lagi ya? Najis kayaknya, tapi coba suci. Monyet, iya seperti kucing kali ya. Atau juga selagi dia, ini pandangan saya, selagi dia masih belum terpisah dari badannya, maka itu dihukumi suci. Tapi bulu hewan ini kan bulu hewan ya, bulu hewan secara menyeluruh kecuali anjing ya, sama babi. Selagi dia belum terpisah dari tubuhnya, maka itu dihukumi suci. Berbeda kalau dia sudah terpisah dari tubuhnya, maka itu najis. Tapi bolehlah nanti kita bahas lagi ini memang. Tapi kayaknya suci kayaknya. Suci. Suci kayaknya suci. Enggak ada permasalahannya sih kayaknya. Untuk kita megang-megang hewan-hewan yang lain gitu. Selagi ada bulu yang sudah terpisah, maka itu najis. Itu aja. Kalau di dalam hewan ya, secara hukum umum yang Anda ketahui. Hukum umum yang Anda ketahui seperti itu. Kecuali anjing, babi, itu baru. Tapi kalau ini enggak. Tapi bolehlah nanti kita lihat lagi.
Kadang sebenarnya kayaknya suci sih, tapi kadang masih ragu-ragu aja kita ini. Ragu-ragu kadang kalau udah dengarnya monyet gitu kan gimana? Tapi ya suci, suci, suci. Suci. Insyaallah suci. Insyaallah nanti kita kaji lagi di pertemuan yang akan datang. Ya mungkin kita cukupkan ya pengajian kita di bulan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala urusan kita dan kita bisa berjumpa lagi di bulan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbana